Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taribila, NIM D1A018186, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradilan tata usaha negara dan berwenangkah pihak pertama menggugat pihak ketiga. Di mana peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang dimaksud untuk menjaga hak-hak rakyat dari kesewenang-wenang kekuasaan. Dengan adanya peradilan tata usaha negara, maka absolutisme kekuasaan dapat dicegah. Karena rakyat dapat menggugat kebijakan kekuasaan yang merugikannya ke lembaga peradilan independen. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah, tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Kemudian pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara lainnya, baik di pusat maupun di daerah, sebagai dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dapat diketahui bahwa kedudukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Hal ini kemudian menimbulkan asas kedudukan pihak dalam peradilan tata usaha negara yang tidak bisa berubah. Namun demikian, ada kalanya suatu perkara dalam suatu pemeriksaan dimasuki oleh pihak ketiga yang ditempatkan oleh hakim sebagai tergugat, yang kemudian dikenalkan dengan istilah intervensi. Dan di pihak tergugat, intervensi ada kalanya juga bukanlah badan atau pejabat tata usaha negara, melainkan para swasta. Intervensi dalam proses peradilan tata usaha negara adalah ikut serta atau diikut sertakan pihak ketiga berupa perorangan atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak berperkara dalam proses pemeriksaan perkara. Kemungkinan masuknya pihak ketiga ini diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dan dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai yang pertama pihak yang membela haknya dan peserta yang bergabung dalam salah satu pihak yang bersengketa. Terdapat beberapa kemungkinan masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan, yaitu atas prakarsa sendiri, atas permintaan hakim, dan atas permintaan salah satu pihak yang tergugat maupun yang penggugat. Hakim pengadilan tata usaha negara karena kewenangannya menempatkan pihak swasta sebagai tergugat intervensi dengan dimasukkannya pihak swasta sebagai pihak tergugat intervensi, yaitu pihak ketiga, menyebabkan kedudukan pihak tergugat menjadi bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, putusan pengadilan tata usaha negara yang bersifat erga omnes, yang berarti keputusan pengadilan tata usaha negara akan mengikat publik, tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, masuk atau tidaknya pihak yang berkepentingan terhadap keputusan tata usaha negara yang disengketakan dalam pengadilan tata usaha negara, pihak tersebut tetap terikat terhadap putusan pengadilan tata usaha negara tersebut. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon
maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.